halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Hersman Arif dari Forum News Network. Bagaimana kabar Anda? Masih menunggu-nunggu hasil Pilpres, masih penasaran dengan hasil Pilpres dan juga termasuk pemilu legislatif? Sekarang nggak mudah ya untuk mendapatkan datanya karena si rekap tidak dilengkapi oleh grafis lagi. Jadi Anda mesti menghitung-hitung sendiri tuh kalau mau tahu hitungannya berapa perolehan suaranya. Tapi Anda jangan khawatir karena masih banyak juga pakar IT gitu yang bisa kita ajak ngobrol untuk mendiskusikan apa sebenarnya yang terjadi dengan Sirekap ini. Dan saya tertarik dengan pernyataan dari Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto yang kemarin minta dibicara di FISIP Universitas Indonesia. Dia bicara bahwa ada algoritma yang membatasi bahwa Ganjar dan Mahfud itu hanya memperoleh 17% gitu. Jadi kayaknya dipatok begitu. Tapi apakah betul gitu? Karena Hasto tidak menjelaskan dengan data-data seperti itu. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Dr. Sugiarto Sulistiono, ya. Ini seorang pakar IT dan sebenarnya mengajar di Fisika Komputasi Universitas Airlangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya, itu Anda mengajarnya di situ ya, mengajar Ya, ya, di saya eh, Departemen Fisika Universitas. Departemen Fisika dan ini sebenarnya nama nggak asing ya karena sejak tahun 2019 kita sudah sering juga ngobrol Ya, soal ini. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi ketemu? Ini saya panggilnya biasanya Prof aja manggilnya ke Anda. Gitu ya. Ini julukan kehormatan dari saya lah ya dan teman-teman juga manggilnya gitu, Prof ya. Jadi ini apa sih sebenarnya yang terjadi ya? Dan saya dengar Anda juga sudah sempat mengcapture ya itu untuk data-data dari Sirekap itu ya. ya. Jadi begini, eh, Bang Yesus ya. Saya manggil Bang nggak apa-apa ya, atau panggil Pak Yesus. Asal jangan dipanggil D aja kan kayaknya. Siap, siap. Jadi Ya. ada sesuatu yang sangat menarik selama ini kita fokus kepada banyak orang lah, fokus Mm-mm. pada data Pilpres. Ya. Relawan-relawan itu Mm. banyak mengumpulkan Mm. data Pilpres. Mm. Jadi relawan sendiri memfoto sendiri, melakukan banyak hal yang istilahnya ingin menjadi pembanding Mm. di KPU. Nah, Mm. eh, KPU sendiri menyediakan sebuah web untuk masyarakat Indonesia melihat perkara web itu bisa dinyatakan bahwa itu sebagai pendukung, Mm. sebagai support gitu. Tapi tetap ini adalah konsumsi publik dan itu bisa dianalisa. Nah, Mm. dari sini terpikir oleh saya untuk mencoba melakukan analisa. Cuma analisanya agak berbeda dengan teman-teman yang lain. Saya mencoba istilahnya membandingkan Mm. dengan data dari pileg Mm. pemilihan legislatif. Mm. Kenapa seperti itu? Pilek Karena dengan pilpres dibandingkan begitu ya? pilpres dengan pileg Ya. dibandingkan. Mm. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya masyarakat itu datang ke TPS itu Mm. dia mencoblos pilpres dan pada saat itu juga mereka mencoblos pileg, mencoblos Mm. partai. Mm. Mm. Jadi sebenarnya secara data Ya. ini dilakukan di waktu yang sama, di Mm. lokasi yang sama, Mm. dan orangnya juga sama. Ya. Artinya harus ada sesuatu yang bersinergi, ada variabel yang terikat antara pilpres dan pileg. Jadi kalau misalkan kita mau membandingkan itu sangat logis gitu Mm. karena ini dilakukan di tempat yang sama dan waktu yang sama. Kecuali kalau misalnya di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda. Ini Nah, maksud Anda ini ya, apa misalnya katakanlah pasangan 01 Anies Baswedan dan Mohaimin itu didukung oleh Nasdem, PKS dan PKB begitu ya, dan 02 didukung oleh Golkar, Gerindra dan lain-lain sampai seterusnya begitu ya, pasangan ya, 03 juga begitu ya. Ya. ya, ya, Hmm. ya. Jadi kalau kita melakukan analisa sebelum sampai ke sana, paling tidak orang yang mencoblos partai dan orang yang mencoblos presiden itu Hmm. kan di waktu Linier. yang sama, orangnya sama, Iya gitu. sama ya. Ya. Dan Orangnya harusnya hasilnya linier begitu ya. harusnya linier, harusnya Ya. linier. Jadi Hmm. jumlahnya linier, Hmm. semuanya harusnya serba linier gitu. Hmm. Nah, ini yang akhirnya membuat saya merasa kok ada sesuatu, ada yang tidak linier. Mungkin Hmm. saya perlu menjelaskan lebih mendasar di Hmm. awal bagaimana proses yang telah saya lakukan gitu, Bang Oke. Yusuf. Hmm. Hmm. Ya. Oke, saya izin untuk share screen. Ini adalah analisa saya tentang
membandingkan antara pileg dengan pilpres. Ya. Oke. Saya mengambil data dari halamannya Sirekap, dari halamannya publik pemilu, begitu hal yang biasa. Kita ambil, kita capture. Meskipun sekarang itu kita sudah tidak bisa menemukan angka-angka, kita tidak bisa mengambil angka-angka, yang ada Kenapa? adalah gambar-gambar. Nah, itu memang kebijakannya KPU kayaknya. Setelah Foto, tanggal yang ada ya cuma foto. foto, ya foto ya. Betul. Jadi yang ada hanya foto-foto dari lembar-lembar dokumen-dokumen itu. Gitu. Jadi Hmm. teksnya sudah tidak bisa sehingga masyarakat agak susah akan rekapitulasi. Harus memplototin foto itu satu Oh, persatu. ya itu yang ramai kemarin bahwa grafiknya dihilangkan begitu ya. Sekarang jadi Betul. orang lihat TPS memplototi C1 dan dihitung sendiri gitu ya, kira-kira Ya, begitu ya. dan Ya. gambarnya Hmm. relatif Fotonya, tidak bukan terlalu gambar. tegas ya. Sorry, Fotonya. fotonya Hmm. relatif tidak terlalu tajam begitu Ya. sehingga ya Hmm. kadang-kadang agak kesulitan gitu. Oke, ya, silakan. Saya lanjutkan gitu. Jadi dari data itu saya mengambil data kemarin pada tanggal 5 sebelum itu diubah menjadi foto, saya sudah melakukan pengambilan data. Jumlah datanya itu ya tinggal daerah Papua saja yang belum saya ambil, tapi paling tidak Berapa TPS itu? Berapa ratus ribu TPS yang ini yang sedang? 787.000 TPS Oh, udah besar untuk sekali dong ya. Dari sudah besar sekali, sudah 830 ya. lebih dari 90% lah, Lebih dari 90%. Oke. begitu. Nah, termasuk juga Pileg dan Pilpres itu sudah saya ambil, sudah sangat besar, sekitar 90% ke atas gitu. Dan ini saya ambil tanggal 3 sebelum proses perubahan dari Sirekap menjadi hanya foto-foto itu. Ya. Oke. Nah, ternyata setelah saya analisa itu tidak semua data terisi gitu. Jadi akhirnya saya harus dalam analisa saya supaya lebih valid, maka yang angkanya 00 saya hilangkan. Saya anggap itu belum terisi meskipun bisa jadi memang itu sengaja 0 atau memang satu TPS bisa berisi 0 dan ini memang anomali-anomali gitu. Tapi supaya data kita akurat, maka yang 0 itu saya hilangkan begitu, termasuk yang di Pilpres. Kalau misalnya paslon 1, paslon 2, paslon 3 0, ya pasti itu belum diisi atau belum diproses begitu, maka saya hilangkan gitu. Maka tinggal data Pileg dan Pilpres yang saya anggap datanya valid, sudah diinput, sudah diupload begitu. Jadi kalau misalkan memang ini sudah ada datanya, maka kita bisa mengambil kesimpulan dari data itu bahwa ini memang sudah terisi, bukan sebagian terisi gitu, Bang Yesus. Jadi bukan sebagian terisi kemudian selanjutnya akan diisi lagi, tidak. Tapi ketika itu ada data, berapapun data yang dimasukkan di sana, itu adalah data yang sudah selesai. Begitu, Bang Yesus. Oke, saya lanjutkan. Silakan, dilanjutkan. Ya. Jadi begitu. Jadi berapapun nilai yang ada di paslon 1, paslon 2, paslon 3 dan partai 1, partai 2, partai 3 sampai partai 18 gitu. Jadi sebenarnya partainya 24, karena ada partai lokal dari Aceh, Ya. maka yang dimasukkan di sini adalah sampai partai 18. Jadi 18 itu adalah partai 24, partai Partai nasional ya. ya, partai nasional, betul, partai nasional, betul. Ada 18 sebenarnya, yang terakhir itu 18 ini adalah partai umat ya, partai 24. Partai Ya, 24. ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini saya melakukan analisa pertama yang cukup mengagetkan. Begitu, saya mencoba menggabungkan, saya masuk ke tabel database saya saja. Oke, jadi ini adalah gabungan dari dua tabel tadi, Bang Ersu. Jadi Ya. yang sebelah kiri adalah kode TPS. Ini kode semua TPS-TPS yang ada. Gitu. Saya beri kode saja, tidak diberi lokasi karena itu terlalu panjang nanti. Kemudian yang kolom yang tengah ini adalah jumlah dari paslon 1 tambah paslon 2 tambah paslon 3. Maka dijumlah di kolom yang kedua ini. Kemudian yang kolom yang ketiga itu adalah
jumlah partai 1, partai 2, partai 3 pastinya mencoblos partai 1, partai 2 dan partai 3, partai 4 dan sampai partai 18 atau partai 24 gitu. Jadi ini adalah penjumlahan untuk di TPS tertentu gitu. Nah, dari sini ada sesuatu yang menarik gitu, karena ketika ini kita coba sorting, nah Bang Estu bisa melihat bahwa di sini itu ada orang yang memilih partai itu cuma 1 orang, dan ini banyak. Kalau misalnya kita lihat pelan-pelan ini banyak, begitu. Yang milih Maksudnya, jadi artinya dalam satu TPS itu yang memilih pilpres, milih capres itu bisa sampai ratusan, sementara yang milih partai cuma satu dari 24 cuma partai. 1, aneh kan? Oh ya, oh itu banyak Ya, kasus semacam itu. Coba mungkin diberi contoh ya, di mana itu misalnya kasusnya. ya kita kita contohkan, Mhm. misalkan di sini. Ini di Nusa Tenggara Timur, Ya. begitu. Mhm. Di Nusa Tenggara Timur, Sumba Barat Daya, Mhm. Wewa Tengah, Mhm. Kota Lembu, Mhm. nomor TPS sekian. Mhm. Ini yang mencoblos cuma 1 orang, yaitu partai nomor 7, Partai nomor 7 itu PKS. PKS. Gelora. Mohon maaf, Gelora ya, Gelora. Ya, Gelora ya ya. partai nomor Mhm. 7. Cuma Nah, satu yang cuma jadi suara. satu, cuma Partai lain, satu orang. partai lain tidak ada Partai lain ditusuk. nggak ada, kosong semua ini. Nggak mungkin kan ini kan? Ya, ini logikanya nggak mungkin, tapi datanya, faktanya ada. Oke. Jadi dari Gitu. 24 partai itu kalau cuma ditusuk satu, ya Cuma ini jadi ditusuk satu. ini cuma Gelora satu. Yang lain Ya, partai tidak ada. Sementara untuk pilpresnya berapa jumlahnya? pilpresnya kita lihat tadi datanya, pilpresnya 216. 216. Oke, ini satu contoh ya. Coba Ya, kita ambil satu lagi ya untuk supaya ya. meyakinkan begitu ya. Kita ambil satu lagi yang jumlahnya 1, Ya. adalah misalkan di sini. Nah, ini di Jawa Tengah, Jawa Tengah ya. di Sragen, di Sragen ya. Sidoarjo, Hmm. di Pandak, itu eh, TPS 08 Mhm. itu yang mencoblos 1 orang. Mhm. Kita cek Untuk pemilu legislatif ya. legislatif. Ya, Mhm. ini Nah, partai nomor 15. partai nomor 15 yang ditusuk ya sekali ini satu partai nomor 15 itu partai nomor 15 itu PSI ya. PSI. Ya. Ya, hanya Oke. satu. Hanya Partai satu. nomor 15, yang lainnya Ya. nggak ada. Oke, terus Sementara untuk di pilpresnya itu 176. 176. Saya masih penasaran. Kita ini kan sebenarnya walaupun ini tidak masuk akal ya dari situ ya, dari ada yang datang ke TPS katakanlah 177, Ya, 176 yang menusuk pilek itu semua total datang 176 yang menusuk partai cuma satu. Coba kita ambil satu lagi supaya bisa oke. Satu lagi. Hmm, Satu lagi yang kepala 35 aja. ya, Kepala 35 itu Jawa Timur. Jawa Timur. Ini. Oke. Nah, ini Jawa Timur, Ya, Situbondo, itu Bondo. Banyu Putih, Hmm, Sumberjo, hmm, itu jadi Kelurahan Sumberjo, nomor TPS-nya 923, hmm. itu yang milih partai nomor 2. Partai nomor 2 itu berarti Gerindra ya. Hanya Gerindra, Ya, hanya satu suaranya, partai lain kosong semua, begitu ya. partai lain kosong semua. Oke, itu Ya, berapa yang yang ini untuk presidennya? presiden 129. 129. Oke, ya oke. Jadi udah cukup tiga saja saya kira sudah bisa menggambarkan betapa ini pasti ada satu masalah kan di situ ya, Pak Sugi Betul, ya. betul, Ya, oke. betul, Jadi betul. artinya Dan ini ya banyak banget gitu. banyak banget. Oke. Oke, silakan Ini dilanjutkan. nggak masuk akal gitu. Jadi Ya. bagaimana ini bisa terjadi gitu. Hmm. Sehingga terjadi perbedaan yang begitu luar biasa gitu. Nanti Saya ini nanti bisa menjelaskan ya bahwa di satu daerah katakanlah kalau nggak salah pernah kita diskusikan Jawa Timur misalnya begitu ya, jumlah selisih ya, antara pemilih legislatif dengan pemilih capres itu bisa selisih sampai 2 jutaan gitu ya, Prof Sugi ya kalau nggak salah ya, ya. ya. Oke, nanti Saya oke, nanti saya lanjutkan dulu, lanjutkan. lanjutkan gitu, Ya, Bang Yesus, yang ya. dari sini. Hmm, Oke. hmm, Jadi dari keanehan tadi itu ada yang dipilih satu, dan ini
sudah kita cek langsung ke halaman webnya KPU Sirekap, itu pun tetap cuma 1 gitu. Nah, tapi kemudian ada yang di atas 300, ada ribuan, dan ketika kita cek di webnya memang isinya banyak. Dan untuk itu maka ini kita anggap yang di atas 300 ini kita anggap salah isi dan sebagainya, sehingga di dalam analisa kita itu kita hilangkan untuk yang di atas 300. Begitu, Bang Yesus. Ya, tapi yang 0 dan di atas 300 kita hilangkan. Begitu, sehingga kita menjadikan data itu adalah data yang memang hanya berisi minimal 1 dan maksimal 300 untuk 2 pilpres maupun pileg. Oh, jadi yang 0, yang sampai lebih dari 300 sampai ribuan itu Anda istilahnya saya buang, saya tidak masukkan dalam analisa. Ya. Oke. Nah, selanjutnya atau begini, logikanya harusnya tidak selisih banyak antara pilpres sama pileg. Kalaupun misalkan ada orang yang hanya mencoblos presiden saja atau hanya mencoblos partai saja, selisihnya itu tidak akan ratusan atau jutaan. Apakah ada orang yang kompak untuk satu TPS itu hanya milih presiden saja, itu rasanya hampir nggak mungkin. Kalau misalnya itu cuma satu TPS saja, itu oke. Tapi kalau misalnya ini banyak TPS, berarti ada sesuatu. Gitu. Ada sebuah gaya. Kalau di dalam fisika, seakan-akan ada sebuah gaya yang mengarahkan. Gitu. Terkesan banget begitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ternyata setelah saya hitung perbedaannya, itu ada 6 juta perbedaan antara untuk dari total suara yang Anda ambil, ya. Ya, total itu dari 700 tadi, setelah saya 700.000 ya, 400. Betul. Dari 700.000 tadi, setelah Anda bersihkan jadi berapa ratus ribu? Jadi 700 itu tadi, ketika diambil yang kosong-kosong, itu turun banget, jadi 400 atau 500, begitu. Ya. Setelah kita potong yang di atas 300, maka menjadi 300 ribuan. Oke. Gitu. Dan selisihnya berapa juta tadi? 76 juta dan 70 juta. Jadi artinya begini, kalau kita ngomong pakai bahasa yang netral dulu, bahwa tingkat partisipasi publik atau dalam memilih capres itu lebih tinggi. Jauh lebih tinggi dibandingkan kepada pemilihan legislatif, begitu ya. Harusnya kan itu linier, begitu ya, kira-kira. Harusnya linier. Ya, oke, silakan. Gitu. Apakah artinya ini partai-partai tidak diminati? Nah, itu tergantung persepsi dari kita melihat angka ini. Tapi secara fakta bahwa memang ada selisih 6 juta. Dan 6 juta itu nanti di mana? Itu nanti kita cari tahu. Gitu, oke? Kita lanjutkan. Kemudian analisa kedua. Jadi analisa yang pertama itu terjadi data-data yang anomali, dan ini bukan datanya relawan, tapi ini datanya Sirekap. Artinya data yang dipegang oleh KPU, dipegang oleh pemerintah, ini adalah Sirekap. Jadi kita tidak mengambil data dari yang lain, kita hanya melakukan analisa Sirekap. Oke. Berikutnya saya melakukan analisa untuk coba mengelompokkan. Jadi orang-orang yang memilih, yang mencoblos partai-partai koalisi dari 01, 02 maupun 03. Itu Bang Yesus. Jadi supaya kita melihat linearitas tadi. Begitu. Jadi sebenarnya orang-orang yang memilih 01, 02, 03 apakah sesuai dengan partainya? Begitu. Jadi ini adalah sebuah analisa untuk melihat gitu, apakah memang linearitas itu berjalan dengan baik. Gitu. Nah, jadi dari situ saya mencoba melihat secara keseluruhan dulu dari 76 dan 70 juta manusia yang memilih itu. Kalau misalkan dilihat dari Sirekap, dilihat dari data Pilpres, maka persentasenya adalah 23, 60, dan 17. Kalau misalkan dilihat dari pemilihan partai, itu 30, 48, dan 22. Jadi kalau digabungkan pemilih paslon 01 dan 03 itu total jadinya 52%, kemudian paslon 02 hanya 48%, begitu ya? 48%. Kalau dari pemilihan partai.
Pemilihan Begitu. partai. Ya, oke. Jadi Ya. seakan-akan di sini terkesan begitu Hmm. bahwa dari partai 01 yang Hmm. pindah atau yang milih 02 Hmm. itu sebanyak 7%. Gitu. Hmm. Oke. Jadi kemudian partai yang koalisi 03 itu Hmm. bergeser ke 02 Hmm. itu 5%. Berarti ada 12% yang Yang naik pindah ke tengah, pindah ke 02. pindah ke 02. Oke. Ya, 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 ya. Jadi Nah, ini menjadi fenomena yang menarik gitu. nah ini pertanyaan saya juga, saya kira mungkin ini dikaitkan dengan yang kita sebut sebagai kotel efek begitu ya. Betul efek, Iya, betul. satu kan ada kotel efek, berarti partai-partai yang mengusung calon presiden itu akan mendapat limpahan kotel efeknya dari Betul. capres yang diusung. Yang kedua, nah ini pertanyaan juga yang menarik, faktor relawan, gitu ya. Faktor Ya, relawan itu kan partai-partai ini kan biasanya juga akan dapat kelimpahan dari suara para relawan juga kan, ya, begitu kan harusnya ya, betul, gitu. betul, Ya, oke, betul. silakan dilanjutkan. Rasanya kalau melihat dari militansi dari Hmm. masing-masing di Ya. 03, Hmm. 02 maupun 01, Hmm. itu logika saya mengatakan harusnya ini Hmm. linear. Kalaupun misalkan beda, ya Hmm. 1-2% lah gitu. Hmm. Hmm. Tapi kalau misalnya beda sampai 12% atau 5% dan 7% ini seperti ada sesuatu yang seperti yang saya katakan tadi di dalam dunia fisika, ketika ada gaya tertentu, Hmm. maka menjadi sebuah seakan-akan menarik sesuatu semuanya ke sana. Gitu. Saya coba detailkan lebih jauh gitu. Ya, ya. Hmm. Nah, gitu. Jadi, nah ini yang sebenarnya pendetilan dari tiap provinsi gitu. Dari tiap provinsi ini itu terlihat terlihat sekali begitu bahwa eh, yang hijau itu adalah pilihan terhadap partai, Partai. begitu. Hmm. Yang Hmm. merah muda itu adalah pilihan terhadap pilpres, Ya. gitu. Jadi pilihan terhadap partai dan pilihan terhadap pilpres itu jauh, tidak Hmm. linier, Ya. dan hampir semuanya tidak linier. Jadi Terjadi di seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Ini kan Hmm. jadi masalah besar. Seakan-akan ada sebuah gaya yang luar biasa, ada force yang Hmm. luar biasa menarik ke tengah. Jadi kiri ke tengah, yang kiri ke tengah, yang kanan juga ke tengah. Jadi semuanya jadi seakan-akan ke tengah semua. Ke tengah ini Begitu. kalau ya kiri itu katakanlah paslon 01, kanan paslon 3, dan kemudian di tengah itu adalah 02, begitu ya. Iya, betul. Hmm. Nah itu adalah 02. Jadi seakan-akan kalau misalkan begitu ya, kalau misalkan di beberapa provinsi itu eh, beda gitu, nah itu normal. Hmm. Jadi kurva normal itu adalah ada yang maksimal, kemudian ada yang ekstrim kiri maupun ekstrim kanan, maksudnya Hmm. ekstrim yang positif dan ekstrim yang negatif. Tapi ini Hmm. semuanya seakan-akan nyatu, Hmm. semua seakan-akan tertarik ke 02 begitu, sangat Hmm. sangat sangat mengherankan gitu. Hmm. Seakan-akan ada sebuah gaya yang mengarahkan untuk semua ke arah tengah begitu, Bang Hmm. Gersu. Ya, Ini terkesan bahwa ini tidak alamiah di begitu. dalamnya. Oke. Nah, bagaimana dengan pertanyaan saya bahwa sangat mungkin terjadi ya orang itu tetap memilih partainya, dia tetap loyal pada partainya, tetapi pada pilihan presidennya dia memilih presiden yang lain. Contoh nih misalnya saya sebut, nanti mungkin bisa dibantu dengan data juga ya. Di Pasuruan Ya, saya membaca data ya. Itu Pasuruan itu kan wilayahnya Saifullah Yusuf, Sekjen PBNU, yang dia jelas sejak awal dia mati-matian mengkampanyekan paslon 02, dan kemudian terlihat di sana bahwa suara Pak PKB itu paling tinggi tetap, tapi kemudian suara dan nomor 2 Gerindra kalau tidak salah ingat saya, tapi 01 kecil sekali dan 03 02 sangat tinggi gitu. Jadi artinya memang yang Anda sebut, yang Anda curigai sebagai gaya tadi, yaitu misalnya tokoh seperti orang seperti Muhammad seperti Saifullah Yusuf bicara pada kiai-kiai. Oke, kalau partainya tetap pilih PKB, tapi presidennya pilih Prabowo Gibran gitu. Itu gimana? Kan itu bisa menjawab ini nggak, Prof? ya, ya. Jadi Ya. gini, kalau misalkan itu hanya di Pasuruan, itu oke lah. Oh, Bahwa kalau hanya terjadi di sebenarnya Pasuruan ya. Oke. ya hanya Hmm. ada beberapa pondok pesantren. Kalaupun Hmm. misalkan itu ada di beberapa TPS di sekitar pondok itu dan Ya. sebagainya. Oke, gitu. Tapi ini di seluruh Indonesia.
gitu kan ya. Hmm. Hmm. Jadi kalau di seluruh Indonesia berarti ada konteks yang seperti yang Bang Yarsu katakan tadi. Hmm. Itu untuk mengatakan, ayo beda lah antara pilihan partai dengan pilihan presiden. Hmm. Itu seakan-akan suara itu menggema seirama se-Indonesia. Seakan-akan begitu Bang. Ya, ya, ya. Dan ini menjadi sesuatu yang aneh, Hmm. begitu kan? Menjadi sesuatu yang aneh. Kenapa kompak begitu seluruh Indonesia? Tiba-tiba datanya seakan-akan ada sebuah gaya se-Indonesia untuk mengarah kepada arah vektor tertentu, gitu. Hmm. Kalau bahasa politiknya berarti ada mobilisasi gitu di seluruh Indonesia ya. Ya. Kalau bahasa politik, kalau bahasa fisikanya Anda tadi bicara soal gaya ya. Gaya tarik gitu ya. Ya. Ya, jadi ada gaya luar begitu yang mengarahkan supaya vektornya menjadi vektor ke arah tertentu gitu. Ya. Oke, menarik kalau misalnya Bang Ifdu tadi mengatakan di Jawa Timur gitu ya. Nah, mari kita bicara coba. Kalau ini kan Anda lihat semua seluruh Indonesia dan Anda melihat bukan Anda melihat ternyata data di KPU yang Anda petani satu persatu tadi itu Anda kemudian jadikan satu tabel ini kemudian menunjukkan yang konsisten begitu ya polanya itu ya. Iya, Oke. konsisten. Berarti ini ada sebuah istilahnya paduan suara yang kompak gitu. Ya, ya, ya. Yang kompak sangat terasa banget. Nah, sekarang kita lihat di Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur ini makin mengerikan gitu. Jadi angka-angkanya itu kekuatan untuk ke tengah itu kuat banget begitu. Oke. Jadi banyak sekali di sini angka-angka yang kalau misalkan kita lihat satu, dua maupun tiga itu yang satu dan tiga itu tergerus ke tengah gitu. Jadi kalau misalkan malah di Mojokerto itu Mojokerto ya. yang tadinya ya yang paling atas itu Mojokerto itu 47 menjadi cuma 10 begitu. Oh, Kemudian jadi yang 40 menjadi 75 begitu. oke, ya ya. Sebentar. Ini supaya orang nggak terlalu bingung ya. Jadi di Ya, situ partai-partai pendukungnya paslon 01 di Mojokerto itu mendukung sebanyak 40 ya. ya 40% di sana yang mendapat 40%. 47%, Empat berapa? 47%, 47%, sementara pasangan 01 hanya mendapat 10%. 10%. Jadi selisihnya 37%. Iya, 03 dulu berapa dia mendapat di situ? 03 15 menjadi 15. 13 menjadi 15. Itu relatif aman lah, relatif Aman linear. ya 13-15. Nah, sementara 02 dari berapa ke berapa? Dari 40 menjadi 75%. Dari 40, jadi di pileknya dia hanya mendapat 40%, di Iya, pilpresnya menjadi 75%. Ini iya, gede sekali ya perpindahannya ya. Jadi ya, oke, gede lanjut. sekali. Karena yang 01 itu turunnya luar biasa gede. Jadi Ya, seakan-akan tertarik ke tengah. Jadi ya, hampir semuanya tertarik ke tengah gitu, baik yang dari kiri maupun yang dari kanan, baik dari yang 01 maupun dari 03. ya. Ini eh, kalaupun misalkan saja bahwa ada pemikiran bahwa oke, partainya dan pilihan presidennya bisa beda, itu rasanya tidak se tidak sekompak ini di Indonesia gitu kesannya gitu. Ya, oke. Masa tiba-tiba terjadi sesuatu yang kompak gitu. Jadi Ya, tidak alamiah ini bagi kami ya, sebagai orang yang menganalisa ilmu dasar, ini tidak alamiah, tidak tidak alamiah. alamiah. Ya, hil yang mustahil begitu ya. Iya, Oke. Ya, kesan ya. sekali bahwa ada gaya eksternal Ya. yang mempengaruhi begitu. Coba ambil lagi Jawa Timur yang agak ekstrem di mana itu yang kelihatan sekali. Yang paling ekstrim memang ini paling atas itu adalah yang paling tinggi, begitu Oke. Bang Yusuf. Kemudian yang paling bawah adalah yang paling tidak terpengaruh, begitu. Ya, 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 ya. Jadi Mojokerto tadi yang paling ekstrem. Ya, jadi ya pokoknya yang atas Mojokerto, Lumajang, Jombang itu ekstrim sekali, gitu, Oke. Bang Yusuf. Ya, ya. Gitu. Nah, Madiun itu malah malah dari 47 menjadi cuma 9. Jadi eh, yang 01 01 pendukung ya 01 pileknya 47 47, pemilihan ya presidennya menjadi cuma 9. cuma 9. Oke, terus Iya. 02 02 dari 17 ya menjadi 20. 20, 03 03 03 dari 41 menjadi 71. oh di sini 03 yang gede ya. Ini Sorry, 03 02.
Oh, 02 dari 41 menjadi 71. Oke, dari 40. Nah, sementara 03? 03 dari 17 menjadi 20. Oh, naik. Jadi di sini yang Ya, turun drastis adalah 01, sementara yang naik luar biasa 02, dan kemudian 03 naik tidak terlalu signifikan lah ya, ya, begitu ya. ya, Oke, ya. menarik. Jadi yang Nah, trennya itu selalu 02 naik begitu tinggi. begitu Tren. tinggi. Ya, ya, oke. Ya, Nah, kalau kita jumlah total dari seluruh Jawa Timur bagaimana hasilnya? ya. Dari Jawa Timur itu agak menarik, ya. Mm. Agak menarik Agak itu menarik atau sangat menarik? Karena ini kan sangat sangat battleground ini menarik. ya. Jawa Timur ini battleground loh ya. Iya, Hmm. betul. Jawa Timur itu istilahnya perang anunya itu sesungguhnya di Jawa Timur. Jadi Ya. di Jawa Timur itu kalau misalkan yang jumlah yang memilih partai Mm-mm. itu yang memilih partai grupnya koalisinya 01 itu Mm. adalah 4 juta. Oke, ini data yang ada di Jawa Timur yang Mm. jadi di Jawa Timur itu Mm. yang bawah ini total partai paslon 1, paslon 2, paslon 3 ini artinya adalah partai koalisi itu 4 juta, 6 juta, dan 2 juta. Itu secara garis besar kita bisa mengatakan begitu. Kemudian pemilihan pilpres begitu itu menjadi paslon 1 menjadi 2 juta, turun dari 4 juta tadi yang di pileg di partai, orang yang memilih partainya 01 itu 4 juta, tapi yang di pilpres menjadi 2 juta. Di paslon 02 itu menjadi 10 juta. Yang tadinya 6 juta, yang 02 menjadi 10 juta. Dan yang paslon 03 dan partai yang memilih partai 03 itu tetap sekitar 2,9 dan 2,6 itu kita anggap tetap. Gitu. Jadi yang cukup aneh itu adalah yang memilih partai 02 itu 6 juta, tiba-tiba menjadi 10 juta begitu di pilpresnya. Nah, yang tergerus itu adalah yang memilih partai 01 itu 4 juta, tergerus 2 juta. Nah, tiba-tiba ada 2 juta yang lain yang benar-benar memilih pilpres di Jawa Timur. 2 juta yang murni memilih pilpres. Jadi 6 juta yang awalnya misalkan linear paslon partai yang memilih paslon partai koalisi 02 itu 6 juta tiba-tiba menjadi 10 juta itu Ya, butuh 4 juta gitu. ya, 2 ya. juta diambil dari 01? koalisi 01, Hmm. kemudian kurang 2 juta tiba-tiba dari sesuatu dari orang yang benar-benar hanya nyoblos benar-benar nyoblos 02 saja tanpa nyoblos partai sama sekali. Ada 2 Jadi, juta orang. jadi Ini menarik. artinya ada 2 juta pemilih yang datang ke TPS, begitu ya? Dia cuma datang ke TPS itu Di Jawa Timur. hanya Yang dari Jawa, tidak memilih partai hanya ya, memilih 02. hanya memilih pilpres gitu ya. Ini maksud saya kok agak ajaib ini ya Hanya kelihatannya Pak. memilih pilpres. Ya, 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 Ajaib. Iya, ya, ya. aneh. Dan ini mungkin kalau kita Jadi cari nanti di dari tadi yang sudah ya. saya selisihkan ada 6 juta, itu 2 jutanya ketemu di Jawa Timur. Oke. Oh, dari 6 juta tadi 2 jutanya di Jawa Timur. Ya, oke. Iya. Ya, ya. Iya. Ya. Apa artinya sebenarnya yang kemudian Anda simpulkan atau Anda curigai lah begitu? Ini menjadi tidak normal ya. Jadi kalau misalkan di perpindahan saya istilah dan pergeseran partai koalisi yang tadinya unggul di 03 menjadi unggul di 02 di pilpres, kemudian ada yang satunya dari pilpres dari pileg yang tadinya 02 yang unggul menjadi 03 yang unggul, itu terjadi silih berganti begitu, itu alamiah. Ya. Tapi ini semua tiba-tiba tertarik kepada satu gaya sehingga semuanya ke 02 semua. Ya, begitu. ya, ya. Jadi seakan-akan ada sebuah gaya eksternal yang menarik ke 02 semua. Begitu. Dan ini se-Indonesia. Oke. Dan ini masif Ya, ya, ya. se-Indonesia. Itu kan tadi kalau dengan asumsi jumlahnya klop. Ya, artinya klop. Tapi dalam kasus Jawa Timur yang tadi Anda sebutkan, ada 2 juta orang yang datang ke TPS hanya memilih
calon presiden dan wakil presiden, tapi sama sekali tidak memilih satu partai pun. Itu kan kan gitu kira-kira. Nah, ini Apalagi itu gitu kan, ya 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 ya. apalagi itu. Jadi dengan adanya tambahan juga itu kan Hmm, makin mengherankan kita gitu kan, ya. makin menguatkan bahwa ada gaya eksternal di Hmm, situ hmm, yang mengarahkan gitu. Jadi hmm, sekarang pemikirannya adalah sudah tidak lagi kesannya ya, hmm. kesannya adalah sudah tidak ilmiah lagi angka yang ada di Sirekap. Sirekap, Ya ya ya. menjadi tidak ilmiah gitu. Hmm, Karena hmm, memang sudah ada gaya sebelum hmm. orang mencoblos gitu. Ya Kesannya begitu. ya ya. Kesannya kuat banget bahwa angka-angka itu sudah adalah angka-angka akibat, bukan angka sebab Ya gitu. dan Jadi kalau bisa misalkan ya. kita masih melakukan analisa-analisa di Sirekap atau Hmm, analisa-analisa di angka-angka hmm, yang sekarang bergulir, quick count dan sebagainya, hmm. itu adalah angka-angka akibat, bukan angka-angka sebab gitu. Ya ya. Maka Oke. gitu. Makanya saya kutip di depan tadi pernyataan dari Hasto yang seolah terkesan katanya dia menyatakan ada algoritma yang dipatok hanya 17%. Itu sebenarnya ini kemudian kaitannya dengan hal ini ya gitu ya, Prof. Sugi ya. Saya berpikir kalau misalkan apakah memang ini ada permainan Mhm. eh, misalkan permainan IT dan sebagai Hmm. orang IT saya mengatakan eh, ini enggak Bukan ada, bukan bukan permainan IT. permainan IT, Mhm, bukan permainan IT dalam artian angkanya dimainkan dan sebagainya, karena mhm, dari uji petik itu mhm, angka-angka yang ada itu sudah sesuai dengan dokumen mhm, yang tertulis ya. Berarti mhm, kan mhm, kalau misalkan melakukan manipulasi berarti dokumennya diganti. mhm. Oke, Ya itu ya. di luar arena diskusi kita hari ini. Ya Karena ya. kita hari ini kan berbicara data gitu. Oke, ya ya. Nah, tetapi Anda karena orang fisika jadi Anda bicara datanya seperti itu. Tapi kalau dari sisi tafsir politik saya bisa menyatakan ini yang dijelaskan oleh banyak pengamat bahwa kalau bicara soal kecurangan politik itu kecurangan pemilu kali ini terutama Pilpres jangan hanya dilihat pada saat pencoblosan dan setelah pencoblosan, tapi jauh sebelum pencoblosan. Kira-kira Betul, gitu ya betul, tafsirnya. Ya, oke. betul, Yes. betul. Yes. Oke. Baik, Profesor Sugi, masih ada yang perlu ditambahkan? Cukup menurut saya Oke. ini saya ingin share kepada masyarakat bahwa hati saya gelisah karena memang ternyata seakan-akan ada gaya eksternal yang mengarahkan ke Ya. sebuah titik tertentu. Gitu Yes. Bang Retu. Terima kasih banyak ya Dr. Sugianto Sulistiono dari pengajar fisika komputasi di Universitas Airlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.